Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Pembelajaran kita kali ini adalah salah satu al-asma'ul husna, yaitu al-ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Pembelajaran PAI dan PP kelas 3 semester 1. Mari kita mulai. Alam semesta ini, ya, alam semesta itu ya bumi, ya matahari, apa yang diciptakan oleh Allah, semuanya yang ada di alam ini, itu ada karena ada yang menciptakan. Matahari ada karena apa? Karena memang diciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang membuat? Nah, yaitu Allah yang Maha Esa. Nah, ini harus kita pahami dulu bahwa segala sesuatu itu ada karena memang diadakan. Kecuali Allah. Allah tidak ada yang menciptakannya. Allah ada dengan sendirinya. Inilah ujung dari segala sesuatu itu ya Allah ini. Maka kalau ada yang bertanya, Allah yang melahirkan siapa? Ya nggak ada. Allah ya ada sendiri. Itulah yang dimaksud dengan Maha Esa. Nah, lebih lengkapnya seperti ini. Maha Esa ya merupakan arti dari salah satu al-asmaul husna, yaitu al-ahad. Tulisannya seperti ini ya. Tulisan bahasa Arabnya seperti ini. Al-ahad, yang berarti Maha Esa. Nah, Maha Esa, kata Esa itu sendiri berarti satu, bilangan satu, angka satu, atau tunggal, satu-satunya. Ya, Esa itu berarti satu, atau tunggal. Kemudian kita sudah tahu nggih, siapa Tuhan yang kita sembah. Apa kaitannya dengan Al-Ahad ini? Nah, jawabannya adalah Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Allah. Allah Maha Esa. Maksudnya bahwa Allah itu hanya ada satu. Tuhan kita yang kita sembah hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Kita itu menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang lain ya. Bisa jadi ada Tuhan yang lebih dari satu, bisa saja. Tapi kepercayaan kita, keyakinan kita sebagai umat Islam, Tuhan itu ya hanya satu, yaitu Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita anggap sebagai Tuhan. Ya Allah ini saja yang kita sembah. Kita mohonkan doa. Kita mohon doa kepada Allah. Tidak boleh kita kok memohon doa, meminta sesuatu, berkah atau apapun itu kepada selain Allah. Kemudian Allah juga tidak punya ayah, ibu, anak, saudara, keluarga, tetangga, apalagi. Ya, ya Allah itu ada dengan sendirinya. Tidak punya bapak ibu, maka kita tidak boleh beranggapan Allah itu seperti manusia, ya, sangat berbeda. Nah, lebih lengkapnya di sini. Tidak ada sesuatu apapun yang setara atau menyamai atau menyerupai Allah. Seperti dalam surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu.
lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, makhluk Allah yang ada di alam semesta ini ya sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak makhluknya Allah. Dari yang kecil, yang besar, yang indah, mungkin ada yang buruk rupanya gitu ya. Tidak ada yang setara atau sama atau menyerupai Allah. Kita tidak boleh membayangkan Allah itu wujudnya seperti apa. Ini di luar kemampuan otak kita. Kita sebagai umat muslim ya harus meyakini gitu saja. Yakin Allah itu ada, tidak perlu membayangkan, tidak perlu memikirkan wujudnya Allah seperti apa. Suatu saat ya dengan keyakinan yang dan keimanan yang tulus, yang benar, nanti di hari kiamat, di akhirat nanti bisa bertemu Allah. Maka dari itu, sebagai anak muslim, kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa ya. Bagaimana sikap kita untuk menerapkan keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Esa? Maka kita harus yang pertama adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, yang berhak kita sembah. Tidak boleh kita menyembah Allah sekaligus menyembah Tuhan yang lain, menyembah sesuatu yang lain. Ya Allah, kita sembah Allah saja. Rajin berzikir dan berdoa. Nah, kita harus selalu mengingat Allah ini. Zikir mengingat Allah dan berdoa, memohon kepada Allah. Tidak boleh kita memohon atau berdoa kepada selain Allah. Beribadah dengan niat hanya karena Allah, ini juga harus kita niatkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita itu beribadah, beramal solih, itu hanya karena Allah, hanya demi Allah. Tidak boleh ada rasa sombong, tidak boleh ada sikap pamer, ya apalagi ingin dipuji-puji orang, apalagi beribadah karena diancam atau karena pengen dapat hadiah. Kita harus berniat sholatnya, puasanya, ya ngajinya itu kita niatkan demi Allah. Kemudian kita juga tidak boleh menyekutukan Allah. Sikap menyekutukan Allah ini termasuk dosa besar. Disebut dengan nama syirik. Orangnya, orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Apa itu menyekutukan Allah? Artinya adalah kita menyembah Allah sekaligus Tuhan yang lain. Allah disekutukan. Sekutu itu artinya kan teman. Bahwa kita menyembah Allah, tapi Allah juga punya teman. Nah, temannya Allah itu disembah juga. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Itu namanya menyekutukan Allah. 5. Memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi perbuatan tercela. Nah, ini kita sebagai anak muslim harus seperti ini ya. Sebagai wujud menerapkan bahwa kita meyakini Allah adalah Al-Ahad, Allah Maha Esa. Nah, tugasnya seperti ini. Nanti kalian tinggal mencentang saja dengan editor gambar aplikasi WA ya. Pasan bacakan saja. Berilah tanda centang, ya namanya tanda centang di kolom ya atau tidak. Ini ada ya, tidak di sini atau di sini. Nomor 1 sampai 4 uraian. 1. Aku percaya Allah Subhanahu wa taala. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa taala. Itu Maha Esa. Ya atau tidak? 2. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Ya atau tidak? 3. Aku percaya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Diperanakkan itu maksudnya punya ayah, punya ibu, ya.
Ini ya atau tidak. 4. Aku beribadah hanya demi Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti bahasan kirim tersendiri ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sebenarnya ada satu lagi Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Mungkin kita bahas di perjumpaan berikutnya. Demikian dari Pak Hasan, semoga bermanfaat. Pak Hasan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.